Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Kebenaran Zaman Ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran pertama, Pengantar Kitab Ulangan. Rabu, 29 September, Perjanjian di Sinai. Kisah Keluaran dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal itu, sejak menaruh darah di ambang pintu Mesir sampai kepada peristiwa besar di Laut Merah. Betapa pengalaman yang luar biasa. Tidak diragukan lagi, peristiwa ini telah menimbulkan satu impresi dalam diri mereka yang mengalami peristiwa tersebut. Dan mereka yang meninggal, dari anak-anak sulung di Mesir sampai kepada prajurit-prajurit yang meninggal di dasar laut, Allah menghakimi mereka dengan adil. Sebagaimana Tuhan berfirman, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Mengapa Tuhan melakukan penyelamatan yang menarik banyak perhatian dan dramatis ini, yaitu mengeluarkan satu bangsa dari bangsa yang lain, atau seperti Musa sendiri katakan kepada mereka? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Bacalah Keluaran 19 ayat 4-8. Mengapa Tuhan memanggil bangsa itu keluar dari Mesir? Hal itu sesederhana demikian. Allah yang memanggil mereka keluar, benih keturunan dari para bapa, Abraham, Ishak dan Yakub. Dan melalui keturunan-keturunan ini, Tuhan menetapkan perjanjiannya dan benar-benar mereka akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Hubungan ini adalah merupakan pusat dari perjanjian tersebut. Ide tentang menjadi satu harta kesayangan atau sekula, bagaimanapun juga bisa sangat mudah disalah mengerti. Faktanya memang demikian. Kekhususan mereka datang bukan karena sesuatu yang kudus dan benar yang tak terpisahkan di dalam dan dari diri mereka sendiri. Sebagai gantinya, hal itu karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada mereka dan karena kebenaran-kebenaran yang indah yang Dia curahkan kepada mereka. Kebenaran-kebenaran yang harus mereka ikuti dan sebagai sebuah kerajaan imam-imam pada akhirnya mengabarkan kebenaran-kebenaran tersebut kepada dunia. Allah memberikan kepada mereka beberapa ketentuan perjanjian juga yang merupakan bagian yang harus mereka lakukan dari kesepakatan itu. Bisa dikatakan seperti itu, yaitu 10 perintah. Dan kemudian perjanjian ini disahkan. Setelah memercikan darah persembahan-persembahan di altar yang baru dibangun, Musa mengambil kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Umat ini kembali menyatakan bahwa mereka akan menurut. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kita tahu bersama bahwa setelah 400 tahun di dalam perbudakan, hubungan antara Allah dan Israel memburuk. Orang Israel melupakan siapa Tuhan mereka. Tetapi seperti biasa, Allah mengambil inisiatif dan memulihkan hubungan mereka dengan cara memperbaharui perjanjian yang telah Allah buat dengan leluhur mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian, orang Israel bertanggung jawab untuk memenuhi bagian dari perjanjian mereka. Allah terus menunjukkan kasih karunia-Nya kepada bangsa Israel dengan cara membebaskan mereka dari perbudakan yang kejam selama kurang lebih 400 tahun dan dengan lembut menuntun mereka pada hubungan perjanjian baru dengan Tuhan. Setidaknya ada 2 ilustrasi di dalam kitab Ulangan bagaimana kasih sayang Tuhan memperlakukan bangsa Israel. Ulangan 32 ayat 10-12 digambarkan Allah itu seperti elang yang membawa anak-anaknya terbang tinggi dan Ia memberikan pelajaran untuk bagaimana caranya supaya terbang. Dan Ulangan 1 ayat 31 diibaratkan Allah itu seperti seorang ayah yang menuntun anaknya dengan tangannya dan melindunginya. Begitu pula dengan kita. Kita memerlukan Tuhan untuk menuntun kita dengan lembut dan melindungi kita sampai hubungan kita dengan Tuhan benar-benar sempurna. Selanjutnya, Allah menebus bangsa Israel. Ia menebus bangsa Israel dari perbudakan.
Dan untuk menebus bangsa Israel dari perbudakan, ia harus turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir lewat Musa dan Harun. Sebagaimana besarnya kasih Tuhan kepada bangsa Israel, demikian pula Allah mengasihi kita. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal dan menebus saudara dan saya. Dan ketika mereka ada di Sinai, Allah memperbaharui akan perjanjiannya kepada bangsa Israel. Aturan diberikan bukan karena Allah kejam, tapi justru Allah mengasihi bangsa Israel dan juga Allah mengasihi kita pada saat ini. Perjanjian yang dibentuk Allah dengan bangsa Israel di Sinai adalah perjanjian kasih karunia. Mari berdoa. Terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan terus berikan di dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk kami dapat mengasihi Tuhan dengan cara kami menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.